Hasilkan beberapa karya tulis, di antaranya yang diterbitkan adalah sebuah kitab atau buku yang berjudul Ad-Dakhiratus Tsamina li Ahlil Istiqamah, atau yang dikenal dengan simpanan berharga, dan terjemah syarah serta syarah qasidah Al-Burdah. Dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada umat. Akhirnya pada Senin malam 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 11 September 1989 Masehi, beliau Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan kembali menghadap Tuhannya dalam keadaan ridha dan diridhai sekitar waktu Isya dalam usia 76 tahun, serta meninggalkan 27 orang putra dan putri. Rahimallahu rahmatal abrar wa askanahu jannatul qarar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan menempatkan beliau dalam surganya. Asa rabbana yaghshal jami' bi rahmatin wa admim lana an-na'ma'a ya khairu mannani wa tawil lana al-a'mar bil khairi 'amira wa wasi' lana al-arzaqa min ghairi husbani wa munna 'alaina bil 'awafi wa bir ridha وباللطف عاملنا وختما بإيماني. Mudah-mudahan berkat beliau Asy-Syaikh Muhammad Syarwani Abdan dan berkat para salihin, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa yang lalu, memanjangkan umur kita dalam sehat wal afiah serta memenuhinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal, yang barakah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menutup umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita ada semua di majlis haul yang mulia ini tercatat merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bukti cinta kita kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, terima kasih banyak kami sampaikan kepada putra daripada Sahibul Hal. Acara berikutnya adalah sambutan pertama atas nama perwakilan daripada Gubernur Jawa Timur, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Doni Nugroho Susanto. Karena waktu yang sangat sempit, kami mohon sambutan sekitar 5 menit. Allahumma shalli ala Muhammad. Berhubung beliau berhalangan, langsung kami mintakan untuk sambutan sekaligus sedikit nasihat kepada Habibana Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf sebagai Khadimul Ilim wa Khadim Rabithah Alawiyah Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para guru, para kiai yang saya hormati, yang saya taati. Ada nih. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu wa Allahumma barik li qawli. Para habaib, para guru yang saya hormati, yang saya cintai dan saya taati, segenap keluarga almarhum ila rahmatul qayyum Kiai Al-Haj Syarwani Abdan, yang saya hormati pula pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI, yang saya hormati, hadirin sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-ilmu bila amal junun, wal amal bila ilm la yakun. Coba kecilkan ya. Ilmu tanpa amal itu adalah satu bentuk kegilaan. Amal tanpa ilmu itu tidak akan mungkin terjadi, tidak akan bisa terjadi. Saudara, orang yang berakal itu adalah yang mengamalkan ilmu. Ilmu yang membuat dia semakin taat dan takut dan takwa kepada Allah. Kalau ilmunya banyak tapi tidak diamalkan, itu adalah satu kebodohan atau satu kegilaan. Orang kalau gila beneran, pegang aliran listrik, kabel aliran listrik dipegang mati, wajar. Tapi kalau ada orang ngerti ini ada aliran listrik, apalagi profesor, tahu ini ada aliran listrik, ada tulisan lagi di situ, dipegang mati, nggak wajar. Kira-kira mana yang lebih gila ini? Yang hilang akal ini atau yang ngerti tapi dia ngelanggar? Ilmu tanpa amal itu adalah satu bentuk kegilaan, itu adalah satu kebodohan. Karena itu dikatakan, ya ibna Adam ati' rabbak tusamma agila wala ta'sihi fatusamma jahila. Wahai manusia, taatlah kamu kepada Allah, maka kamu disebut orang yang berakal. Jangan kamu maksiat kepada Allah, kamu itu akan disebut orang yang bodoh walaupun banyak ilmu. Apakah bil ilmil mujarrad biduni amal yanjul insanu bihi? Apakah manusia akan bisa selamat kalau ada orang itu berilmu tanpa amal? Saya mau tanya, apakah orang sakit itu kalau bawa obat akan sehat? Nggak bisa, kecuali obatnya diminum. Ada harapan dia sehat. Kalau hanya sekedar bawa obat, nggak manfaat. Kalau punya ilmu tapi nggak diamalkan, itu sama dengan orang sakit bawa obat nggak diminum. Karena itu Allah menggambarkan orang-orang Yahudi yang ngerti kitab Taurat tapi nggak ngamalkan isinya, itu sama keledai bawa kitab. Alladzina hamilut Taurata thumma lam yahmiluha kama taril himar yahmilu asfara. Ada orang misalnya hidup ada di hutan, bawa pedang yang sangat tajam, kemudian bawa tombak, panah, semua macam-macam aslihah, semua macam-macam senjata dibawa.
kemudian dia diserang oleh seekor singa yang lapar. Apakah manfaat hanya sekedar membawa pedang tanpa disebetkan, tanpa dipukulkan kepada singa akan melindungi dia dari singa? Nggak mungkin dong. Pedang itu akan manfaat kalau disebetkan singa atau tombak itu ditusukkan ke singa, baru akan melindungi dia. Begitu juga ilmu kita, kita belajar, tapi nggak kita amalkan. Syaitan, nafsu itu adalah singa yang akan menerkam kita. Cukup dengan ilmu, tapi kita mengikuti nafsu, akan bisa selamat, diangkat derajatnya oleh Allah? Nggak bisa. Al-ilmu hujjah alaika hatta ta'mala bih, fa idza amilta kana al-ilmu hujjatan lak. Ilmu itu akan menjadi bukti yang akan menjerumuskan kamu sehingga kamu mengamalkannya. Kalau sudah kamu mengamalkan, baru akan manfaat. Kiai Syarwani Abdan diangkat derajatnya bukan hanya kena ilmu, tapi ngamalkan ilmu. Karena itu yang sudah punya ilmu tugasnya adalah mengamalkan ilmu. Al-ilmu bila amal junun. Kalau beramal tanpa ilmu, la yakun, nggak akan jadi. Orang kalau mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, sholat asal-asal sholatan, kenapa? Niru orang sholat, nggak tahu rukunnya, tambah kebablasan, tambah salah, saudara. Mengeluarkan duit, yang penting mengeluarkan duit itu adalah bagus, tambah salah. Yang dikeluarkan duit masjid, yang dikeluarkan duit amanat, tambah keliru. Karena itu amal itu harus diilmui. Dengarkan baik-baik kata Imam Ghazali, anna ilman la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala ta'ah lan yub'idaka ghadan an nari jahannam. Ilmu yang tidak menjauhkan kamu daripada berbuat maksiat dan ilmu yang tidak membuat kamu tadi itu semangat untuk berbuat taat, ilmu itu tidak akan bisa melindungi dan menjauhkan kamu dari neraka Allah. Tahukah orang yang paling keras adabnya di neraka? Bukan orang awam, bukan orang pasar, tapi orang yang disebut alim. Kenapa? Nggak ngamalkan ilmu. Asyaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Jangan ditunda-tunda. Kalau kesempatan kita mau berubah sekarang, berubah. Wahai ustadz, wahai da'i yang dikenal ustadz nih, yang diciumi tangannya, itu hati-hati. Jangan nanti mereka ini orang-orang akan ngelihat kita, ustadznya di neraka, muridnya masuk surga. Kenapa? Muridnya taat gara-gara dia, gurunya maksiat, nggak peduli dengan perbuatan dosa. Awas, hati-hati. Karena itu dikatakan oleh beliau, idza lam ta'malil yawm wa lam tadarakil ayyam al madiyah taqulu ghadan yawm al qiyamah farji'na na'mal salihah fayuqalu ya ahmak anta min hunaka taji. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang selalu menunda amal, kemudian tidak berpikir amal-amal yang dahulu tadi itu untuk ia tutup dengan amal-amal solehnya, nanti di hari kiamat, kalau sudah nanti hari kiamat, ya Allah kembali lagi anak ke dunia, atau ketika Israel sudah mencabut nyawanya, dia dikubur, ditinggal sama muridnya, pengikutnya,
ya Allah kembalikan aku di dunia untuk aku beramal soleh. Maka dikatakan, ente ini baru dari mana? Ini baru sampai ente keluar daripada dunia, lah kok minta kembali lagi ke dunia? Maafi, ente terus ke akhirat sampai ke neraka. Karena itu ya ikhwani, yang paling penting dalam kehidupan di atas dunia harus punya satu prinsip. Apa prinsipnya? Kata Imam Ghazali, prinsipnya ij'alil himma fir ruh wal hazimah fin nafas wal maut fil badan. Jadikan semangat itu adalah untuk kesehatan dan kehidupan ruh. Peperangan itu adalah untuk melawan nafsu, dan kematian ada di anggota badan kamu. Saudara, di tubuh kita ini ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafas. Badan ini akan mengikuti yang terkuat di antara duanya. Ruhnya kuat, badan ikut kepada ruh. Nafsu kuat, badan ikut kepada nafsu. Kepingin ruh kuat, kasih makanan-makanan ruh, vitamin-vitamin ruh. Apa? Perbuatan taat, dzikir, qiyamul lail, bacaan Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika ruh itu kuat, subhanallah, Anda lihat kadang-kadang orang jasadnya cacat, buta dia, tapi istiqomah sholat berjamaah ada di masjid. Kadang-kadang dia tadi itu sudah tua, minta dituntun, tetap menghadiri majelis. Kenapa? Ruh kuat. Sholat sekian ratus, sholat tarawih, masya Allah panjang, siap. Baca Quran, kadang-kadang sehari 10 juz, kuat. Kenapa? Ruhnya kuat, jasad ikut. Kalau nafsu kuat, jasad akan ikut nafsu. Apa vitaminnya nafsu? Asyahawat, kesenangan duniawi, walaupun itu adalah halal. Contoh nih, contoh kesenangan duniawi, main sekak. Apa sekak itu? Catur. Tuh lihat, udah rambut putih, cucu 16, umur tinggal 2 hari, masih main catur berjam-jam. Baca Quran setengah jam nggak kuat kakinya. Hadir majlis 1 jam, wih, seperti duduk di atas jarum. Kenapa? Nafsu kuat. Kok bisa kuat sampai semalam suntuk main catur?